Ya, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi Senin malam. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa. Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Namun anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut, saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Ya, kebijakan menaikkan harga BBM tentunya akan mempengaruhi sejumlah layanan publik, diantaranya peningkatan tarif transportasi. Selain itu, kenaikan harga BBM juga dipastikan akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami pengamat kebijakan publik Nirwono Yoga. Selamat siang, Mas Yoga. Ya, selamat siang, Mas. Ya, Mas Yoga mencermati mengenai kenaikan harga BBM ini. Ini dampaknya yang paling terasa di masyarakat itu di sebelah mananya? Mungkin? Ya, kalau kita amati hari ini pun ya di lapangan sudah mulai ada pergerakan untuk kenaikan, terutama angka transportasi untuk angkutan umum. Nah, ini juga dalam waktu seminggu, 2 minggu, bahkan dalam sebulan ini pasti akan memicu kenaikan harga-harga yang lain. Nah, di samping itu yang perlu diperhatikan juga ada 2 hal nih sebenarnya, Mas. Yang pertama tentu perubahan ini akan berdampak terhadap dari semua lini kehidupan warga ya, mulai dari tadi biaya transportasi anak-anak sekolah gitu kan, terus kemudian biaya angkutan untuk untuk pedagang ini juga berpengaruh. Nah, ujung-ujungnya yang kedua, semua harga secara perlahan pasti akan ikut naik. Nah, ini tentu harus disikapi dengan 2 hal juga. Yang pertama, saya justru berharap dari komitmen dari pemerintah untuk memenuhi persoalan-persoalan dasar yang menjadi komitmen yang tugas pemerintah. Contoh, kalau memang transportasi massal ini jadi tumpu atau punggung dari pembangunan kota, dan kemudian salah satu yang selalu diomongkan bahwa pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan massal dengan meninggalkan kendaraan pribadi tadi yang disebutkan, mau tidak mau tolong disiapkan juga transportasi massal yang aman dan nyaman gitu kan. Ini kan juga PR-nya. Jangan warga disuruh pindah ke transportasi massal sementara transportasi massal tidak tersedia dengan memadai, waktu kedatangan yang lama, terus kondisi bis yang tidak layak guna dipakai. Baik. Tapi Mas Yoga, kalau menurut Anda ini dari sisi publik sendiri sebetulnya sudah siap belum sih menerima kenaikan harga BBM ini? Ya, kalau dari timing waktunya kan sebenarnya tidak siap ya. Artinya walaupun dari beberapa bulan sebelumnya sudah ada wacana untuk ada kenaikan. Nah, di samping juga kita ketahui bahwa justru harga minyak di dunia turun sebenarnya saat ini. Nah, tetapi yang perlu saya garis bawahi di kita adalah ada 2 hal. Pertama, selama ini kita memang terlena dengan pemahaman bahwa negara Indonesia itu kaya dengan minyak, sehingga sikap yang boros energi terhadap BBM ini juga luar biasa, bahkan dari Jakarta sampai dengan daerah. Jakarta kita bisa contoh, transportasi BBM terboros kita itu ada 2, satu untuk transportasi, kedua untuk gedung sebenarnya. Lebih dari 50% itu semuanya habis hanya untuk 2 hal tadi. Nah, baru kemudian dibagi-bagi yang lain. Nah, kalau ini dilakukan penghematan tentunya. Jadi saya justru melihat dengan kenaikan harga ini gaya hidup yang harus dirubah. Penataan kota juga harus dirubah. Contoh umpamanya, kalau kita bicara transportasi, tentu bagaimana dalam waktu dekat ini transportasi kita terintegrasi antara mulai dari keluar rumah gitu ya, tidak hanya pakai ojek, pakai angkot atau baru naik bis Transjakarta. Artinya ada penggantian transportasi berulang kali, tentu akan semakin mahal biayanya. Bagaimana bis pengumpan atau feeder kemudian ke transportasi massal yang disediakan seperti bis Transjakarta dan kereta api terintegrasi dengan satu kartu umpamanya. Kalau dengan satu kartu satu harga tentu akan lebih murah ini kan. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa kita belum pernah melakukan audit bangunan ini, Mas. Kita tahu bahwa bangunan-bangunan yang masih boros energi sampai sekarang ini tidak ada upaya serius dari pemerintah
untuk mendorong penghematan energi secara besar-besaran. Oke, baik. Mas Yoga, kita akan juga langsung menanyakan mengenai kasus ini terhadap kepada Organda. Ya. Kita bergabung dengan kita lewat sambungan telepon, yaitu Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan. Selamat siang, Pak Safruhan. Halo, selamat siang, Pak Safruhan Sinungan dari Organda. Baik, tampaknya kami belum tersambung. Kita tanyakan lagi, Mas Yoga, kalau kita berbicara mengenai transportasi, ini sebetulnya apakah masyarakat ataupun publik sekarang sudah siap untuk beralih ke transportasi umum? Di mana kita selalu tahu bahwa sebetulnya kadang-kadang masyarakat juga menikmati memiliki kendaraan pribadi. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Kalau kita lihat dari isu yang kemarin saja, pembatasan kendaraan bermotor, terutama motor yang di daerah Tamrin dan Link 1 ya, untuk beralih ke transportasi massal aja masyarakat belum siap. Apalagi kalau kita berharap seluruh kawasan kota-kota besar seperti Jakarta ini diharapkan beralih ke angkutan umum ya. Ada 3 hal Mas, kenapa mereka malas ataupun enggan lah ya. Yang pertama, transportasi di Jakarta ini kan belum terintegrasi dengan baik. Kalau kita bayangkan, umpamanya kalau kita dari selatan ke studio ini gitu, paling tidak perlu gonta-ganti angkutan umum 3 kali. Nah, kalau 3 kali berarti kan ada 3 kali pembiayaan yang berbeda. Betul. Kalau dia terintegrasi cukup dengan satu harga, ketika tempat tentu akan berbeda. Itu yang pertama. Jadi integrasi mulai dari sistemnya maupun operasionalnya. Yang kedua, yang tidak kalah penting, masyarakat tidak berikan alternatif angkutan umum yang aman dan nyaman. Kita tahu kondisi bis-bis sedang kita sudah sangat tidak layak. Sehingga warga juga, kalau kita pun punya anggota keluarga, kita akan berpikir 2-3 kali untuk mengizinkan anggota keluarga kita menggunakan angkutan umum sampai dengan angkutan bis sedang umpamanya. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu tingkat kenyamanan dari bis ini ke tempat kerja atau ke tempat tujuan juga tidak terjaga. Contoh, kalau saya naik angkutan umum, turun di halte bis, dari halte bis ke tempat kerja, itu harus jalan kaki yang cukup lama dan tidak nyaman. Sementara kalau kita naik motor dari rumah sampai ke depan pintu. Nah, integrasi ini yang membuat akhirnya orang memilih menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun motor. Baik, Mas Yoga, berarti ganti pola hidup tapi menderita juga nanti ujungnya. Ya, itu yang harus ada PR kan. Oke, baik. Mas Yoga, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Jurnal Siang. Ya, kembali di dialog kita pemirsa, dan kita juga sudah tersambung lewat sambungan telepon yaitu Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan. Selamat siang Pak Safruhan. Selamat siang Mas Kevin. Pak Safruhan, dari Organda sendiri bagaimana ini menanggapi mengenai kenaikan BBM sebesar Rp2.000 per liter? Ya, jadi kita sebenarnya dari awal juga kita sudah sampaikan, kita mengerti apa yang sikap yang diambil oleh pemerintah. Cuma memang kita minta pada saat itu untuk angkutan umum tidak dikenakan kenaikan BBM karena efek dominonya sangat luar biasa buat masyarakat kita gitu ya. Jadi rupanya ini juga tidak diperhatikan pemerintah, disamaratakan, sehingga kebetulan saya lagi di Semarang ini. Ada lagam Mukernas Organda seluruh Indonesia. Semalam pada saat kita mau melakukan penutupan, kita mendapat berita diumumkannya kenaikan BBM begitu. Efek dominonya ini seperti apa Pak Safruhan? Ya, kan ini kan angkutan umum ini kan bukan hanya orang dan barang ya. Jadi buat baru diekspos saja oleh pemerintah ini akan naik, begitu barang-barang sudah duluan naik. Nah, masyarakat kita ini kan 100 juta yang sebenarnya di hidupnya standar gitu ya. Yang miskin itu kan sekitar 25 jutaan. Sekarang barang-barang kebutuhan pokok itu udah luar biasa naiknya. Dampak psikologis sebelum ditetapkan oleh pemerintah kenaikan BBM. Ya. Nah, ini kan memberatkan masyarakat kita, Mas. Jadi bukan hanya pengusaha angkutannya. Pengusaha angkutan sendiri sekarang sebenarnya yang reguler itu hidupnya udah megap-megap. Kalau kita evaluasi, kenapa sih Metro Mini dan Kopaja yang standar, yang reguler itu mereka sulit sekali untuk meremajakan kendaraan? Karena tarifnya kan ditentukan oleh pemerintah. Tarifnya bukan tarif keekonomian. Tarifnya lebih banyak kebijakan politis gitu. Ya kan? Baik. Nah, ini yang kita minta sebenarnya sama pemerintah supaya BBM yang dinaikkan oleh pemerintah itu tidak untuk angkutan umum. Oke. Baik, lalu kalau menurut Anda, ini kira-kira kenaikan tarif transportasi ini paling wajar berapa persen, Pak Safruhan? Kita sudah hitung antara 30 sampai 45%. Jadi yang
estimasi bahkan di lapangan itu supir-supir yang reguler itu kan sudah menaikkan tarif 500 sampai 1.000 gitu. Dan ini lalu kemudian terkait dengan mogok nasional, ini ada kabar mengenai hal itu Pak Safruhan, ini apakah betul, dan kemudian kalau misalnya betul bagaimana rencana kemudian ke depannya? Ya, saya mesti revisi, bukan mogok nasional ya, jadi stop operasi secara nasional. Jadi kita tidak mengoperasikan armada kita. Ya, untuk karena pengusaha sendiri sudah kembang kempes, kalau kan kita rugi. Lebih baik kita diam aja dulu, kita nggak beroperasi deh. Sambil nanti kita coba lakukan penyesuaian tarif kepada pemerintah. Baik, ini akan tetapi yang reguler, yang artinya armadanya itu beban operasional bahan bakarnya itu ditanggung oleh supir, itu mereka di lapangan sudah menaikkan tarif. Baik, berapa hari ini Pak kira-kira untuk mau melakukan berhenti beroperasi ini? Kita sih rencana cuma sehari. Oke. Rencananya besok cuma sehari, dan itu tentunya kita evaluasi lah, nanti kita lihat lah. Kita mengharapkan ada satu perhatian pemerintah terhadap pengembangan angkutan umum. Karena kita kan semua ini lagi mempersiapkan revitalisasi sebenarnya. Untuk angkutan umum mode seperti apa yang mesti kita lakukan. Dan kita mesti duduk bersama sama pemerintah kan. Baik. Untuk melayani kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan gitu Mas. Baik Pak Safruhan, semoga besok rencananya bisa langsung cepat direspon oleh pemerintah supaya tidak berlarut-larut dan kemudian merugikan masyarakat, begitu ya Pak Safruhan. Ya, itulah harapan kita ya Mas. Ya, Pak Safruhan, terima kasih telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Nirwono menanggapi mengenai Organda tadi, kayaknya sudah mulai mogok, bahkan besarannya 40% ya mau dinaikkan. Ini menurut Anda wajar atau bagaimana sih sebetulnya? Ya kalau itu 40% tentu akan membebani warga kota lah ya sebenarnya. Karena dengan demikian biaya untuk pengeluaran juga semakin mahal kan sebenarnya. Nah, tapi saya menggarisbawahi ada 3 hal nih sebenarnya dari rencana dari teman-teman Organda. Yang pertama ini kan tentu pada akhirnya akan menjadi korban masyarakat lagi, artinya kan kita nggak punya pilihan tapi kita dipaksa gitu. Betul. Nah, karena tarifnya juga liar sekali begitu ya. Tapi kalau di lapangan hari ini juga kita lihat angkutan umum terutama tadi yang dikejar target ini sudah naik gitu kan. Nah ini perlu segera tindakan tegas dalam waktu 1-2 hari ke depan untuk kepastian dari pemerintah. Ada 3 yang saya garis bawahi. Yang pertama komitmen pasti untuk melakukan revitalisasi armada. Tadi dikatakan Organda juga disinggung kan. Nah, bis-bis kita ini kan lebih dari 50 bahkan 60% tidak layak jalan sebenarnya. Nah, kalau ada penyesuaian harga tadi, kondisi bisnya seperti itu ya dalam tanda petik kan udah kebangetan istilahnya. Harga naik tapi kondisi masih sama. Jadi harus ada komitmen dan intervensi sebenarnya dari pemerintah. Dalam ini Pemprov DKI yang rencana akan melakukan revitalisasi permajaan bis 1000 yang tahun lalu sudah dijanjikan sebenarnya. Nah, itu harus dipegang komitmennya. Kemudian yang kedua, penambahan bis-bis seperti bis Transjakarta ini juga harus dikebut ini supaya armada juga cukup, jam kedatangan juga cukup. Jadi masyarakat diberi alternatif lain. Nah, yang ketiga, integrasi yang saya katakan tadi, mulai dari bis pengumpan, bis Transjakarta sampai kereta api itu semuanya menjadi satu paket harusnya. Sehingga kalau satu harga, kalau kita bicara dari selatan ke utara dengan hanya satu harga, ini pasti akan memancing warga dalam kondisi seperti ini untuk beralih kan sebenarnya. Tapi kalau harganya sama bahkan lebih mahal dari menggunakan kendaraan pribadi, ya jangan harap mereka mau beralih ke transportasi pribadi, transportasi massal. Nah, saya belajar banyak dari kasus yang pembatasan motor di daerah Tamrin dan sekitarnya ini tadi. Ada PR yang juga tidak dikerjakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah, ini berhubungan dengan BBM juga nih sebenarnya. Orang disuruh nggak boleh naik motor ke daerah Tamrin tapi tidak berikan alternatif. Ini juga terkait dengan BBM. Yaitu area-area parkir park and ride yang memadai. Parkir di Jakarta ini kan tidak memadai sehingga orang tadi yang saya katakan orang lebih suka cenderung naik kendaraan pribadi langsung ke tempat tujuan, ya kan? Nah, kalau park and ride maupun lahan parkirnya tidak disiapkan untuk menggunakan transportasi publik yang tadi, maka tidak akan berjalan nih pemindahan ke angkutan massal. Yang kedua, beri alternatif yang lebih memadai. Contoh, kalau kita di daerah Ring 1, daerah Sudirman Tamrin, kalau memang tidak ada angkutan bis yang memadai, tapi juga ada diupayakan selain bis Transjakarta, ada bis kemarin kan bis tingkat yang akan gratis. Tapi juga bisa mencoba dengan cara menyediakan sepeda sewa yang murah supaya orang tidak beralih ke ojek. Nah, sekarang masih ada ojek kan, ojek juga jangan lupa mahal gitu kan. Tapi kalau ada sepeda gratis seperti di kota-kota luar yang hanya membayar 3.000, nah orang kan masih akan alternatif pilihan sebenarnya. Nah, selama tidak ada pilihan dan sarana prasarana yang harusnya disediakan oleh pemerintah, jangan harap warga untuk beralih ke
transportasi massal. Oke, baik. Mas juga terima kasih telah bergabung sama kami. Kita tunggu bagaimana kemudian strategi dari pemerintah untuk kemudian memperbaiki transportasi publik. Betul, Gitu ya. ya. Baik, terima kasih Mas Yoga. Baik, dan pemirsa kami akan melanjutkan bagaimana kemudian efek dari kenaikan harga BBM ini dari sisi perencanaan keuangan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku. Hari ini harga BBM bersubsidi resmi dinaikkan oleh pemerintah. Mau tidak mau, setiap warga mesti menerima kebijakan itu. Berbagai kebutuhan pokok serta turunannya tentu akan ikut naik seiring kenaikan harga BBM. Untuk itu, sejumlah pengeluaran rumah tangga perlu kembali direvisi. Berbagai pengeluaran yang dianggap tak terlampau penting bisa dihilangkan atau setidaknya ditunda terlebih dahulu. Hal itu dilakukan guna mencukupi pengeluaran untuk kebutuhan yang lebih mendasar. Dengan mampu lebih bijak mengatur pengeluaran, dampak kenaikan harga BBM pun diharapkan bisa lebih diminimalkan, hingga kualitas hidup bisa tetap terjaga meski harga baru BBM tak bisa dihindari. Pemirsa, rumah tangga mesti menyikapi dengan bijak kenaikan harga BBM, salah satunya adalah dengan memangkas pengeluaran yang tidak terlampau penting demi memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami, perencana keuangan Mika Rini. Mbak Mika, selamat siang, terima kasih telah bergabung sama kami. Oke. Ya, Mbak Mika menanggapi mengenai harga BBM, sudah 8.500 untuk premium. Nah, ini kalau menurut Anda ini dari sisi perencanaan keuangan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat nih? Tadi kan ada kata ada pengeluaran yang tidak penting. Iya, ya. betul. Pengeluaran tidak penting ini begini, untuk masyarakat kalangan bawah, semua pengeluaran itu penting loh. Karena biasanya dia yang pokok-pokok kan gitu. Betul. Uangnya habis untuk pengeluaran yang penting-penting semua, artinya yang hajat hidupnya dia. Contohnya listrik, Nah, kalau teleponnya. kayak gitu gimana tuh, Mbak Mika? Nah, yang kedua yang tidak penting itu biasanya terjadi pada kalangan yang mungkin menengah ke atas. Oke, Ada pengeluaran yang tidak penting itu benar gitu. Nah, kalau untuk yang kalangan masyarakat bawah dengan pendapatan yang pas-pasan, memang treatmentnya kurang lebih sama juga dengan yang masyarakat menengah ke atas. Maksudnya dalam hal bahwa yang namanya penghematan itu harus menjadi suatu aktivitas, sebuah pola pemikiran dan juga kebiasaan yang harus diterapkan di berbagai kalangan. Hanya apa yang dihemat itu memang berbeda-beda kan gitu. Nah, kalau dari yang pendapatannya sudah pas-pasan harus berhemat lagi, itu kan hampir tidak mungkin ya. Betul. Tetapi ada cara-cara supaya memang pengeluaran itu menjadi lebih hemat. Contoh, dari cara memasak aja. Ini pengetahuan untuk ibu-ibu nih. Tapi dampaknya pada perekonomian rumah tangga loh. Misalnya daripada menggunakan minyak goreng misalnya, apakah tidak akan lebih hemat minyak gorengnya jika Anda memasak sayurnya direbus atau dikukus misalnya gitu ya. Kemudian juga frekuensi memasak, apakah harus sehari 3 kali ataukah cukup 2 kali sehingga menghemat biaya misalnya biaya gasnya atau biaya bahan bakarnya kan gitu ya. Nah, kemudian juga apakah sayuran itu harus beli? Kan ada beberapa sayuran yang bisa ditanam di pot gitu. Nah, pengetahuan untuk mengoptimalkan ya, Jadi yang namanya penghematan itu selalu identik dengan cost cutting. Memotong pengeluaran. Orang udah ada yang nggak bisa dipotong lagi, jadi harus punya alternatif lain. Nah, contohnya tadi, misalnya kita membudayakan punya dapur obat. Dapur obat itu kita bertanam di rumah, misalnya tanaman-tanaman yang selain juga bisa menjadi bumbu, tapi dia juga bisa menjadi tanaman obat misalnya. Nah, itu pengetahuan itu belum menjadi alternatif rumah tangga untuk bisa menghemat pengeluaran. Jadi taunya penghematan. Tapi Mbak Mika fokusnya itu ke mana nih penghematan? Kesehatankah atau kemana sebetulnya kalau kita bicara golongan menengah yang ke bawah? Gini, kalau misalnya golongan kelas bawah ya. Kalau masalah hari-harian, listrik, telepon, makan, itu masih bisa diotak-atik gitu ya. Kalau Anda bisa makan daging ya telur ya tempe kan gitu, masih bisa diotak-atik. Kita nggak setiap hari kok makan tempe ganti-gantian kan gitu. Ya, tetapi ada biaya-biaya memang harus kita betul-betul antisipasi nih. Contoh biaya kesehatan. Biaya kesehatan ini kalau datang kan bisa besar bisa kecil. Nah, untuk kalangan bawah itu memang ada mekanisme di pemerintah. Kalau pemerintah Indonesia itu dia buat, kalau Presiden Jokowi sekarang kan ada Kartu Indonesia Sehat kalau tidak salah ya. Kartu Indonesia Sehat itu katanya diberikan menjadi fasilitas untuk kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan dan pengobatan. Ya, kemudian juga ada lagi Kartu Indonesia Pintar misalnya, terus ada lagi Kartu Keluarga Sejahtera misalnya. Nah, itu saya kira memang bisa memfasilitasi kalangan masyarakat menengah ke bawah dalam rangka untuk mengantisipasi atau menyikapi kenaikan BBM ini dengan bijak.
Baik, Mbak Mika, di segmen berikutnya saya akan tanyakan bagaimana strategi yang dilakukan oleh golongan masyarakat menengah nih, yang biasanya mungkin teriaknya lebih kenceng daripada yang di bawah. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan saya, Mbak Mika Rini. Mbak Mika, kita sudah berdiskusi tadi mengenai golongan masyarakat yang di bawah. Nah, bagaimana dengan yang di menengah nih, kelas menengah ini bagaimana strateginya menanggapi kenaikan BBM? Ini banyak ceritanya, malah kayaknya dia yang lebih menderita. Betul sekali. Iya, karena udah biasa minumnya, beli minum aja, ngopi aja harus ke mall kan gitu. Iya. Itu golongan masyarakat yang baru punya duit lah ceritanya gitu ya, gayanya dulu gitu. Padahal mah nanti di akhir bulan saldonya sama-sama aja. Sama-sama gitu. aja, terus ribut mengenai premium ya, kayak gitu. Ya karena udah nggak bisa menggunakan subsidi lagi gitu ya. Iya betul. Nah ini bagaimana akhirnya kalau buat mereka nih? Oke, jadi kurang sama juga yang namanya penghematan itu harus menjadi sebuah aktivitas yang memang dilaksanakan di segala lini pendapatan, terutama untuk masyarakat yang memang kalau Indonesia ini karena digambarkan demografi penduduknya itu kan banyak angkatan tenaga kerjanya dengan pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan pendapatan masyarakat juga meningkat. Nah, banyaknya pendapatan yang meningkat itu digunakan untuk konsumtif. Nah, inilah yang kemudian menjadi orang itu rasanya kalau BBM naik dia menjadi menderita gitu karena dia tidak bisa menikmati konsumsi seperti sebelumnya. Gitu, ya. Nah, kalau pendapatan naik itu belum tentu kok dia punya aktivitas tabungan investasi meningkat, konsumsinya yang malah naik. Ini dikonsumsi yang mana nih yang kalau menurut Mbak Mika ini harus dikurangi dan bahkan mungkin dihilangkan itu mana tuh? Konsumsi rumah tangga, terus kita turunin lagi ke bawahnya ya, itu macam-macam. Jadi ada transportasi, ada apalagi ada komunikasi gitu ya. Itu semua lini dari mulai transportasi, kemudian juga komunikasi itu bisa dihemat. Contoh ya, kalau untuk transportasi aja, ini terutama yang langsung terkait dengan BBM ya. Kegiatan kita yang menggunakan sarana transportasi ini perlu dievaluasi. Seberapa sering frekuensinya kita keluar rumah itu nanti akan sangat berkaitan dengan besar kecilnya alokasi dana untuk anggaran transportasi. Ya, kemudian sehingga kita mau kemana aja selama aktivitas kita dari rumah ke kantor, kemudian mungkin aktivitas-aktivitas rumah tangga lainnya, itu memang harus kita evaluasi supaya kita lebih efisien dalam melaksanakannya. Contohnya nggak bolak-balik. Masalah kita mau pergi ke tempat belanja aja untuk melakukan belanja mingguan atau bulanan, ya, itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa menuju atau beberapa tempat dalam satu kegiatan. Jadi tidak dilaksanakan besok, kemudian hari ini, besoknya lagi dilaksanakan ke tempat yang berbeda. Kalau bisa satu arah, sehingga terjadilah penghematan untuk transportasi. Kalau misalnya masyarakat menengah ini ngakunya nih, semuanya udah pas-pasan nih, semua udah dikorbankan, kayaknya udah tinggal tersisa nih. Mungkin mereka sudah mulai melihat, wah jangan-jangan potongan saya untuk dana tabungan perlu dipotong nih untuk mengkompensasi pengeluaran. Apakah betul tindakan seperti itu atau bagaimana kalau sebelum Mbak Mika? Menurut saya kurang tepat ya. Yang perlu dipotong itu nggak perlu beli baju baru kok tiap bulan gitu. Ya. Jadi di dalam segala situasi apapun, keluarga Indonesia itu harus mengutamakan tabungan dan investasi terlebih dahulu. Ya, soal bagaimana baju barunya, listrik, teleponnya itu masih bisa dihemat. Ya, orang Indonesia itu sudah kebiasaan punya sumber daya alam yang melimpah, sehingga dia tidak hitung dia pemakaian listrik, ya, punya dispenser di rumah, hotnya, coolnya itu semuanya dinyalain itu panas dinginnya, sehingga berakibat listrik itu jadi pemborosan. AC keluar ruangan, lampu tidak dimatikan gitu. Tidak menghargai sumber daya yang dia miliki sampai kemudian terjadi pemborosan energi yang mengakibatkan bengkaknya pengeluaran rumah tangga. Oke, baik. Ini terakhir Mbak Mika, ini lalu langkah awal nih buat masyarakat yang bisa praktis langsung dilakukan meningkapi harga BBM supaya ngirit. Nah, ini caranya gimana? Langkah-langkah kecil banyak ya. Contoh misalnya hal yang simpel aja, seperti misalnya bagaimana kita kalau yang langsung terkait sama BBM, berapa sih coba kita data frekuensi kita datang ke mall? Bisa jadi seminggu bisa beberapa kali. Itu aja dikurangin udah bisa. Kalau dikali dalam setahun penghematan yang dilakukan gara-gara hanya mengurangi frekuensi datang ke pusat perbelanjaan cuma untuk window shopping aja itu udah hemat. Berarti nongkrong-nongkrong juga dihilangin begitu ya Mbak Mika? Cari kegiatan yang lebih produktif. Oke, baik. Mbak Mika ini terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat siang Mbak Mika.